Perkenalkan, saya Tia Lestari, berasal dari Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang merantau di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, daerah yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Ini teman baikku, namanya Sarah. Dia ini merupakan orang yang lahir dan besar di Kabupaten Morowali. Dia ini sangat baik dan sering memberikan bantuan pada saat saya membutuhkan pertolongan. Kami berteman sudah hampir 4 tahun lamanya. Sedikit cerita, awal kami kenal saat sama-sama masuk kerja di suatu dinas pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Morowali sebagai honorer. Halo, kau di mana? Saya di taman ini, kan sudah jam pulang. Bisanya kau pulang tidak bapak panggil. Sorry, saya kira tadi kau sibuk, apa kau di depan laptop? Kesini Dan. Oke, OTW laju. Astaga. Tidak Ji, duduk-duduk saja. Saya malas pulang di kos. Kenapa? Kau kayak banyak sekali pikiranmu deh. Apa yang kau pikir? Ceritalah, sebelum saya bisa bantu toh. Jadi begini, saya kan mau pulang kampung. Saya bingung ini mau bawakan oleh-oleh apa buat teman-temanku yang di sana. Ara, Sorry Tia, sorry. Diajak cerita malah pandangannya ke cowok. Memang ada cowok ganteng tadi lewat. Jadi apa kendalamu Dan? Makanya kalau saya ajak cerita itu perhatikan. Jadi begini, saya kan mau pulang kampung, saya bingung, saya mau bawakan oleh-oleh apa begitu buat teman-temanku. Saya ingin oleh-oleh itu khas Bungku, mungkin yang bisa dibawa kemana-mana begitu. Kenapa kok tidak bawaan saja, bahan lokal atau makanan khas? Amara, kalau itu banyak sekali di kampung. Maksudnya yang bisa dibawa-bawa kemana-mana itu. Oh iya Tia, saya baru ingat. Sakit. Oh maaf, refleks. Ternyata Kabupaten Morowali itu punya batik khas, namanya batik Tobungku. Kabupaten Morowali punya batik khas namanya batik Tobungku. Batik Tobungku ini telah diakui atau dipatenkan dan memiliki hak cipta. Hal itu ditandai dengan penyerahan sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI berupa hak cipta batik Tobungku oleh Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten Morowali pada saat hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Morowali. Selain itu, ayo antar saya ke tempat penjual batiknya. Ayo. Titiknya di Taman Kota Funosingko depan kantor Bupati Morowali. Terima kasih. Ayo sudah. Ciri khasnya dari batik Tobungku? Pokoknya yang pernah saya baca itu batik Tobungku dibuat dengan menggunakan ragam hias yang terdapat pada wadah kubur kayu soronga dan kain tenun Tobungku. Soronga sendiri merupakan
Sebuah wadah dari kayu berbentuk persegi panjang yang digunakan sebagai wadah penguburan pada masa lalu yang banyak ditemukan di situs goa atau Kandin di Desa Topogaro. Terus apa lagi? Duh, sudah coba tanya-tanya terus di jalan kita ini. Saya lupa-lupa ini jalan yang mau ke yang Bajul Batik itu. Ih, jangan bermain, Ra. Saya nggak mau nyasar. Tidak lucu kan kalau kita tiba-tiba tembus kota Palu. Betulan, macam saya lupa-lupa, Le. Kita tanya orang itu, Jo. Siapa tahu dia tahu di mana jual kain batik Tobungku di sini. Ayo, turun, Ayo, tanya turun orang. kita dulu, Le. Ayo. Nah, ini Tia, toko yang jual batik khas Tobungku. Ayo masuk. Ayo. Ini kain batik Tobungku, Ibu. Iya, ini kain batik Tobungku. Ini contoh-contohnya yang kami sediakan. Ada tidak yang mungkin yang terbaru untuk sekarang, iya. Ibu? Ini nih yang model baru sekarang ini. Cocok ini kayaknya, Ara. Untuk saya bawa pulang. Nah, ini bisa jadi salah satu oleh-oleh yang bisa kau bawa kalau kau pulang kampung. Sejarah batik Tobungku ini sebenarnya di dalam motif batik itu ada 3 yang tertuang di dalam, yaitu kain atau mohoro, kemudian ada motif soronga, dan ada motif kantang. Dari tulisan Belanda pada tahun 1850 tentang Tobungku, motif dan ragam hias tua Tobungku, di mana dahulu kala ragam hias tua Tobungku ini adalah tradisi nenek moyang kita, di mana dulu itu tradisi nenek moyang kita adalah mohoro atau tenun. Kemudian persembahan untuk sultan. Nah, kain ini juga pada tulisan Belanda dulu merupakan pemberian Raja Bungku terhadap Sultan Ternate, di mana ada 7 pedang, 7 tombak, 7 kodi sarung Tobungku, 7 ikat kain Tobungku, dan 20 pikul hasil laut dan hutan. Itu sangat jelas juga di tulisan Belanda pada tahun 1859 oleh C. Boscher itu termuat. Kemudian untuk filosofi batik Tobungku ini, motif kain ini adalah bagaimana kita saat lahir, kemudian makna saat kita menjalani hidup, dan pada saat kita mati. Nah, pada saat lahir kita menggunakan kain
menggunakan kain. Kata lahir menggunakan kain ini, pada saat bayi lahir kita masih sangat suci. Kemudian saat kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita bisa mempertahankan diri dan melindungi diri dalam kehidupan sehari-hari kita, menjauhi dari segala perbuatan yang dilarang dan selalu mengerjakan perbuatan positif. Itu adalah makna dari kanta atau teili ini. Kemudian motif soronga itu kita akan mati. Nah, ini sebagai pengingat diri bahwa kita ini tidak akan hidup selamanya, tapi kita akan mati, sehingga kita bisa membentengi diri kita untuk selalu mengingat dan tujuan hidup kita kemana. Ini adalah makna filosofi batik Tobungku. Batik Tobungku ini diciptakan dan dicetus oleh anak daerah sendiri atas nama Yasir dan Dahniar. Mereka adalah memang punya data sejarah, punya banyak catatan Belanda. Saat itu saya bersama-sama dengan mereka untuk benar-benar kita membuat apa yang bisa kita tinggalkan untuk daerah ini. Wah, ternyata Morowali selain dikenal sebagai daerah kawasan industrinya, juga memiliki warisan budaya yang sangat bersejarah. Tentunya dengan adanya batik Tobungku ini menambah kekayaan intelektual daerah ini. Ini menjadi suatu kebanggaan yang sangat disyukuri khususnya bagi masyarakat Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah serta Indonesia secara umum. Airnya sudah ada oleh-oleh.